Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Irawan. Kali ini kita akan mereview di sini sebuah produk digital loudspeaker management system, disingkat dengan DLMS, atau banyak yang mengenalnya dengan istilah manajemen seperti itu aja. Ini adalah produk dari Wisdom dengan model DX4080. Nah, Wisdom untuk DX series ini mengeluarkan 3 model. Pertama itu adalah model DX2060 dengan spesifikasi 2 input dan 6 output. Kemudian yang kedua ada DX3060 dengan spesifikasi 3 input dan 6 output. Nah, ini adalah model tertinggi dengan spesifikasi 4 input dan 8 output, yaitu DX4080. Oke, tadi teman-teman sudah lihat di unboxingnya. Yang terdapat di paket penjualannya ini adalah pertama DLMS-nya. Ini warnanya hitam dengan ukuran 1U. Apabila teman-teman mau pasang di rak nanti ini ukurannya 1U ya. Kemudian kita juga dapat AC cord seperti ini. Nah, tadi saya lihat AC cord-nya ini speknya itu adalah 3x075. Bagi saya ini kurang besar sih. Nanti akan saya upgrade dengan ya minimal kalau enggak 3 kali 1 mili ya 3 kali 1,5 mili lah, biar suplai listrik ke manajemennya lebih terjamin apabila diameter kabelnya lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita juga dapat kabel USB Type A ke USB Type B. Jadi ini adalah seperti pada umumnya adalah kabel data printer. Jadi ini adalah untuk koneksi dari laptop ke manajemen ini. Jadi ya, manajemen ini juga bisa dikontrol menggunakan laptop seperti itu. Kemudian juga kita dapatkan sebuah kartu garansi dari Wisdom. Nah, ini untuk mencocokkan dokumen dan juga barangnya. Di sini terdapat 2 nomor ya di unit manajemen ini. Nomornya pertama di belakang sini di dekat konektor listriknya. Yang kedua ini di bawah. Nah, itu ada warna putih di bawah. Itu juga ada nomornya. Untuk yang di belakang sini, teman-teman perlu cocokkan dengan yang ada di box. Di sini ada keterangannya, tipe dan juga di bawah sini ya, nggak kelihatan sama kamera mungkin, angkat dikit. Nah itu, di sini ada tipe dan juga nomor serinya. Ini dicocokkan dengan yang di belakang. Sedangkan untuk yang di kartu garansi, ini ada nomor seri juga, itu dicocokkan dengan yang di bawah sini. Ya, apabila kedua nomor itu sudah cocok satu sama lain, itu berarti teman-teman mendapatkan barang yang sesuai dari segi packaging, unitnya dan juga kartu garansinya. Jadi sudah benar produknya. Tapi selama ini saya nggak pernah dengar sih ada produk KW dari Wisdom. Jadi yang beredar di pasaran ya kemungkinan besar memang produk original dari Wisdom. Kemudian selanjutnya kita juga dapat sebuah buku petunjuk seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di situ terdapat 3 model untuk DLMS DX series. Dari atas sampai bawah ini adalah semua model yang disediakan. Dan ini adalah CD berisi selain manual juga, mungkin dokumen seperti ini juga terdapat program untuk mengontrol atau menyeting manajemen ini dari laptop nantinya. Nanti kita akan coba install bagaimana tampilan dari programnya dan bagaimana cara kerja programnya untuk mengontrol dari manajemen ini. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu manajemennya dari dekat biar teman-teman bisa melihat apa saja fitur yang ditawarkan dan bagaimana saja cara kerja simpelnya dari manajemen ini. Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, nah ini adalah tampilan depannya dari DLMS ini. Dan apabila teman-teman lihat dari sebelah sini ada tulisannya Wisdom ya di sini. Kemudian di sini ada input sebanyak 4, input A, B, C dan D. Berikut di sini adalah lampu indikator. Kemudian di bawahnya adalah selektor untuk edit dan mute ya. Kemudian di tengahnya di sini terdapat 6 tombol untuk kontrol dan settingnya. Kemudian ada sebuah layar kecil di sini untuk informasi yang disampaikan terkait settingnya nanti. Kemudian ada juga satu buah encoder di sini. Kemudian di ujung kanan sini terdapat 8 output dari 1 sampai 8 berikut dengan indikator dan juga selektor untuk edit dan juga mute. Nah, di sini adalah konektor USB Type B-nya untuk dikoneksikan dengan menggunakan kabel data tadi ke laptop. Nah, ini adalah modelnya DX4080. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Ya, samping dulu ya.
Nah, di samping ini ada kipas. Kipasnya ini hembusnya keluar ya, dia keluar. Di sebelah sini ada angin-angin, nanti kita lihat. Jadi anginnya itu akan masuk dari sebelah sini, kemudian keluar dari arah kipas ini ya. Anginnya seperti itu cara kerja pendinginnya. Sekarang di belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya ya. Kita mulai dari sebelah sini. Di sini juga terdapat port konektor AC cord tadi, listriknya. Kemudian ini ada beberapa keterangan penjelasan. Di sini AC inputnya dijelaskan bahwa manajemen ini bisa bekerja di rentang voltase 95 sampai dengan 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Jadi ini rentang kerja untuk voltasenya sangat lebar sekali karena di dalamnya ini dia menggunakan SMPS, tidak menggunakan trafo. Jadi untuk input suplai listrik lebih aman lah untuk daerah yang kadang listrik PLN-nya itu kurang dari 220 volt. Kadang itu kan ada jenis manajemen yang kalau di bawah 220 dia restart. Dan ini kalau dilihat dari spek dan juga kemarin keterangan dari salah satu review di YouTuber, ini aman. Jadi tidak akan restart apabila tegangan turun. Tapi nanti akan saya coba lagi ya, karena kadang saya dapat voltase yang cukup jelek. Apakah manajemen ini tahan terhadap voltase drop? Nanti akan saya laporkan lagi. Nah, kemudian ini adalah switch-nya ya, on off-nya di belakang sini. Kemudian di sini ada Ethernet. Kemudian di sini juga ada konektor apa nih tulisannya ini? RS232. Ini untuk mungkin kontrol juga ya, seperti di Behringer kan dia kontrol laptopnya menggunakan konektor seperti ini. Nah, di sini untuk di bagian tengah sini adalah soket outputnya ada 8. Kemudian ini adalah soket inputnya ada 4 ya, A, B, C, D seperti itu. Dan di sini dia tidak punya input digital, jadi semua inputnya berupa input analog dan outputnya pun juga output analog. Nah, di sini cukup bagusnya konektornya itu pinnya sudah golden shielded ya, sudah golden shielded, jadi lebih aman dari korosi dan harusnya hasilnya juga lebih bagus dari yang konektor biasa yang tidak golden shielded. Oke, kita coba nyalakan. Kita akan lihat fiturnya dari depan seperti apa. Yuk. Ya. Jadi setelah dinyalakan itu dia tidak langsung on, dia akan butuh waktu dulu untuk memproses programnya. Kemudian setelah ada bunyi kayak klek di dalamnya, dia baru on, bisa dikerjakan. Nah, tadi ini adalah tips buat teman-teman. Tadi waktu sebelum saya bikin video ini, saya sempat coba-coba dulu sebentar ya, memastikan fungsi segala macam. Dan ini awalnya di preset awalnya lampunya ini kondisi masing-masing channel itu tidak dalam kondisi termute setelah dinyalakan. Jadi ini saya setting, saya mute dulu semua, baru saya set lagi presetnya. Artinya setelah pada awal dinyalakan, manajemen ini tidak akan langsung open, semuanya akan mute dulu. Jadi kalau misalnya kita masih ada input yang terbuka, takutnya kalau kita masih memasang kabel itu akan terjadi bunyi-bunyi yang kasar. Dari biasa kan kalau kita memasang atau mencabut kabel itu akan terdengar bunyinya. Dan sini saya sarankan teman-teman mute dulu semua ya, mute dulu semua baru save lagi. Jadi di setiap nge-save itu harus posisi termute semua biar nanti pada saat dinyalakan posisi di LMS ini semuanya dalam kondisi mute, tidak ada yang terbuka. Oke, mari kita lihat ya. Baik. Nah, seperti saya bilang tadi di sini tombolnya ini mempunyai dua fungsi ya, sebagai fungsi mute dan juga fungsi edit. Jadi kalau mute, memute dan juga unmute-nya itu cukup tekan sekali seperti ini. Dia sudah mute dan unmute. Kalau untuk edit dia harus ditekan lama sekitar 2-3 detik. Nah, setelah dia kedap-kedip berarti channel input ini sudah siap untuk diedit menggunakan fitur yang ada di sini. Oke, nanti akan kita coba lihat apa saja menu yang ditawarkan di setiap input dan di setiap output. Sekarang kita coba di input dulu ya. Oke, gambarnya saya gelapkan dulu ya, biar kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di menu channel tadi. Nah, pertama setelah kita select edit tadi, yang pertama ada gain. Kita akan coba ke bawah ya, bisa ke atas bisa ke bawah, kita coba ke bawah dulu. Setelah gain itu ada PAQ.
Nah, PEQ-nya di sini disediakan terdapat 8 PEQ untuk input ya. Jadi ada 8 PEQ, itu sudah cukup banyak lah bagi saya. Saya pernah banyak EQ paling 5 titik, selebihnya enggak. Nah, kalau mau memindah dari menu 1 masuk ke dalam itu kita akan tekan encoder ini. Nah, dia selain putar ya juga bisa mempunyai fitur tekan. Nah, setelah tekan pertama dia masuk ke ininya, gain untuk menambah mengurang di frekuensi itu. Dia mau ditambah dikurang berapa di frekuensi itu, pertama dia ke gain dulu, kemudian baru ke frekuensi. Nah, ini frekuensi mana yang mau ditambah atau dikurangin, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tekan lagi, dia akan masuk ke bandwidth-nya. Q-nya di sini seberapa lebar atau seberapa kecil PEQ yang mau kita kenakan di frekuensi tadi. Kemudian terakhir ada peak, bukan terakhir sih ya, ini tipe PEQ-nya mau apa? Mau peak itu seperti kayak naik di tengah atau turun di tengah, seperti itu. Kalau yang kedua dia punya low self, berarti kayak dari titik potong ini ke bawah akan dikurangin semua. Kemudian ada high self, nah dari titik potong ini ke atas dia akan dikurangin semua. Kemudian ada juga di sini low pass, bentuknya seperti crossover di sini. Berarti dari titik ini juga dia bisa apa ya? Seperti high self ini mah. Low pass mah seperti high self, high pass juga seperti low self tadi. Kemudian nah di sini ada all pass 1 dan all pass 2. Nah, all pass 1 dan all pass 2 ini tidak mempengaruhi respon frekuensi, tapi ke fasa. Ini adalah salah satu alasan saya membeli DLMS ini karena dia punya filter all pass. Ya, seperti itu. Kemudian di sini juga bisa kita bypass. Jadi kalau kita mau ngecek gimana responnya, bisa kita bypass atau kita bisa non bypass. Kalau di checklist kayak gini, semua settingan yang barusan kita coba olah dia akan mati. Kalau kita hilangkan checklist di bypassnya, semua pengaturan yang kita buat di PEQ 1 ini akan aktif seperti itu. Jadi PEQ, kemudian kedua ada ini crossovernya. Nah, jadi high pass ini dia batas bawah, ya, high pass batas bawah. Kemudian low pass ini batas atas. Nah, kalau misalnya di speaker SR15, high pass itu biasanya dikasih di sekitar 100 Hz ya. Misal kita coba setting dulu. Di sini kita kasih misalnya di 100 Hz. Oke. Anggaplah di sini ya. 101,5 ya. Kayak dia nggak bisa persis 100 Hz. Kemudian kita tekan di sini filternya apa? Di sini filternya apa? Dia punya Butterworth ya, kemudian bezel, kemudian language relay. Ya, dia punya 3 ya, Butterworth, bezel, dan language relay, LR, BW, BS, dan LR. Itu dari yang terkecil itu ada dari 6 dB per oktav sampai dengan paling besar dia ngasih 8 dB per oktav. Itu dari high pass dan low passnya. Kalau saya sih bisa di sini pakai LR24 ya. Coba kita kasih LR24. Oke, high passnya itu biasanya saya kasih di sekitaran 16 kHz kadang itu ya. Sini juga saya kasih kadang itu LR24 juga. Mana LR24 ya? Oh ya, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah high pass low passnya atau crossovernya juga ada delaynya. Nah, delay ini cukup lebar ya. Ada beberapa reviewer lain dia itu sampai 620 millisecond katanya. Saya nggak akan coba karena itu bakal lama banget kita nyarinya. Kita kasih tahu aja bahwa di sini kalau kita select 1 millisecondnya, meter dan feetnya parameternya juga akan langsung terubah. Jadi nyeting satu sampel parameter millisecond, meternya dan feetnya juga langsung berubah ya. Ini nggak bisa diubah, dia tetap di millisecond. Tapi kalau diubah seperti tadi, ya dia langsung menyesuaikan ya, meter sama feetnya. Kemudian kita lihat lagi di fasa, dia fasanya cuma ada 0 derajat atau inverse 180 derajat. Beda dengan Behringer kan ada sedikit apa ya, selain 0 dengan juga 80 dia punya derajat yang lain. Kemudian untuk gate, nah
Dia punya gate ya di sini. Jadi kalau teman-teman mau kasih gate biar kalau semua instrumen mati, tidak ada white noise segala macam, gate-nya diaktifin aja. Ada threshold-nya, ada attack, release, dan hold-nya, semuanya ya itulah settingan gate ya. Nah kemudian ini bisa di-link untuk settingannya. Nah kalau tidak kita kasih centang di sini, dia setiap input akan punya setting masing-masing. Tapi kalau misalnya kita link, seperti ini kita aktifkan linknya, kita putar parameter, dan di sini settingan untuk input A dan input B akan jadi satu ya settingannya. Kalau kita matikan linknya, dia akan masing-masing settingnya. Nah, kembali lagi ke gainnya defaultnya di 0 dB, kita bisa tambah sampai dengan berapa ini? Oke, maksimalnya sampai dengan 12 dB ya, maksimal sampai dengan 12 dB. Nah itu dia untuk di inputnya. Kita balikan ke 0 dulu. Oke, nah sekarang kita exit di sini untuk keluar. Nah sekarang udah selesai untuk setting di inputnya. Nah sekarang ini adalah untuk output. Kita akan coba select juga ya. Ini sama fungsi tombol bawah ini. Kalau kita tekan sekali dia jadi mute dan unmute ya. Kalau kita tekan lebih dari 1 detik atau misalnya tekan lama sekitar 2-3 detik tadi, dia akan terselect ya seperti itu dan akan mengaktifkan settingan di layar ini. Oke, kita zoom lagi ke layarnya, kita akan lihat settingan apa yang disediakan. Oke, tadi kita select output 1. Nah, sekarang kita lihat pertama yang disediakan di output 1 itu adalah gain menunya. Kemudian kita pilih aja down, dia sediakan PAQ. Nah, di sini PAQ-nya jumlahnya ada 9 ya. 1 PAQ lebih banyak daripada input. Kalau input ada 8, di sini ada 9. Dengan settingan yang sama. Dengan itu ada gainnya, kemudian ada frekuensinya, ada Q-nya berapa, dan tipenya pun seperti di sini dia juga ada alpasnya juga aktif di sini ya. Seperti itu, dan dia juga ada bypassnya di sini. Oke. Nah, setelah itu setelah PAQ dia juga ada di sini. Nah, high pass low passnya juga ada. Oh, tadi kayaknya di input salah ya. Di input kita jangan kasih crossover. Di input nanti akan kita bypass semua karena di input harusnya tidak ada crossover. Crossover nanti akan kita setting di output aja di sini ya. Tadi nanti akan kita bypass lah yang di input. Oke. Next kita lihat lagi apa yang disediakan di sini juga ada matrix. Nah, matrix ini artinya output ini dia ngambil dari input berapa. Nah, ini kita output 1 dan dia secara default dari pabrik itu menggunakan input A. Apabila kita mau nge-link input A dan B, kita bisa pencet dulu encodernya, kemudian kita kasih centang di sini dengan cara memutarnya tadi. Artinya, untuk satu output ini sumber suaranya itu dari input A dan B. Atau mau ditambah lagi dengan C dan D bisa, tapi itu kayak nggak pas settingannya. Kayak bakal saya pakai nanti untuk sub, itu untuk sum A dan B akan saya setting seperti ini. Sekarang kita matikan dulu aja, kita unselect untuk kita lihat lagi settingan yang lainnya ya. Kembali ada delay tersedia dalam opsi millisecond, meter, dan feet. Kemudian fasa ya sama normal dan inverse. Kemudian kompresor. Nah, di sini tersedia kompresor. Kalau di input tadi nggak ada kompresornya, adanya gate. Kompresoran disediakan di output. Nah, untuk settingannya ini threshold dia berapa dB untuk mengaktifkan kompresornya. Nah, kemudian ini adalah rasionya. Rasionya itu kalau misalnya di awal dia 1:0. Ini nggak aktif ya. 1:0 nggak aktif. Atau 1:1, 1 berapa. Nah, 2 berapa di sini adalah rasionya. Dan kalau misalnya kita kasih full ke kanan, itu dia jadi limiter. Jadi limiter. Ini waktu attack-nya, ini waktu release-nya, dia bisa disesuaikan ya. Tidak fix di satu titik, dia bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian selain kompresor, dia juga punya link out. Dia settingannya juga bisa di link ternyata. Apabila kita pilih di 2 ini 3 centang, berarti settingan 1 dan 2 jadi 1 ya. Kalau tidak kita centang, dia akan masing-masing settingannya seperti itu. Jadi ini fleksibel, tidak seperti ada di LMS yang lain itu dia matriksnya itu sudah sudah fix, kayak bisa kita ubah.
Nah, kembali lagi ke game, berarti ini adalah fitur-fitur yang disediakan di manajemen ini. Untuk install software DLMS Wisdom DX Series dan cara penggunaan di laptop, kita lanjut di video berikutnya ya.